Selamat sore, para peserta yang terhormat. Saya adalah moderator acara online kita hari ini dan akan memandu jalannya presentasi ini. Perkenalkan, saya Muhammad Reza dan saya sangat senang dapat bergabung dengan Anda semua dalam acara ini. Sebelum kita memulai, izinkan saya memberikan beberapa instruksi dan informasi penting terkait jalannya presentasi ini secara online. Pertama-tama, pastikan bahwa koneksi internet Anda stabil dan cukup kuat agar kita dapat menjalankan presentasi tanpa gangguan. Selama presentasi, peserta akan tetap dalam mode mute atau dibisukan untuk meminimalkan gangguan suara yang tidak diinginkan. Namun, di bagian tanya jawab atau sesi diskusi, peserta akan diizinkan untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau menggunakan mikrofon jika diberikan akses oleh moderator. Saya ingin mengingatkan agar semua peserta menghormati waktu dan mematuhi jadwal yang telah ditetapkan. Jika ada batasan waktu untuk setiap presentasi, tolong dipatuhi agar semua peserta mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbagi pengetahuan mereka. Jika Anda memiliki pertanyaan selama presentasi, silakan tuliskan di bagian chat yang tersedia. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan sebanyak mungkin, dan jika ada waktu yang cukup, juga akan memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berbicara langsung melalui mikrofon. Selain itu, saya mendorong semua peserta untuk tetap fokus dan terlibat selama presentasi berlangsung, jika memungkinkan. Matikan mikrofon atau matikan notifikasi dari perangkat lain yang dapat mengganggu perhatian Anda. Terakhir, namun tidak kalah penting, tolong diingat untuk mencatat poin-poin penting yang mungkin akan dibagikan oleh para pembicara. Hal ini akan membantu kita dalam merangkum dan mengingat kembali informasi yang bermanfaat setelah acara ini berakhir. Sekarang, tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai presentasi online ini dengan semangat dan antusiasme. Saya yakin kita akan mendapatkan wawasan baru dan menarik dari setiap presentasi yang akan kita saksikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda, dan selamat menikmati presentasi ini secara online. Untuk tema atau judul presentasi hari ini yaitu Pertumbuhan Penduduk Negara Maju, Berkembang dan Terbelakang. Anggota kelompoknya yaitu terdiri dari 5 orang, diantaranya yaitu yang pertama adalah Agus Sugianto, yang kedua adalah Hafsah Imelda, yang ketiga adalah Mainika, keempat Muhammad Reza, dan kelima Dewi Nur Fazia Rahman. Untuk pembawa materi yang pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Yang pertama, kita akan mempelajari apa itu penduduk. Penduduk merupakan orang-orang yang tinggal atau menetap dalam suatu wilayah atau negara. Dalam pengertian yang lebih luas, penduduk juga dapat mencakup orang-orang yang sementara tinggal atau berada dalam wilayah tersebut, seperti turis, pelajar, dan pekerja migran. Penduduk biasanya diukur dengan menggunakan sensus atau pendaftaran penduduk yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam suatu negara atau wilayah, pasti akan mengalami yang namanya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk sendiri merupakan perubahan populasi di suatu negara yang terjadi sewaktu-waktu. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu negara dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya angka kelahiran dan kematian. Pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi 3, yaitu pertumbuhan penduduk pada negara maju, pertumbuhan penduduk pada negara berkembang, dan pertumbuhan penduduk pada negara terbelakang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Pertama, kematian atau mortalitas. Kematian adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen. Kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk, dan untuk menghitung besarnya angka kematian, caranya hampir sama dengan perhitungan angka kelahiran. Yang kedua, natalitas atau kelahiran. Kelahiran bersifat menambah jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang menghambat kelahiran, antinatalitas, dan yang mendukung kelahiran atau pronatalitas. Yang ketiga yaitu migrasi atau mobilitas. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Selanjutnya, ada pertumbuhan penduduk di negara maju. Pada negara maju, angka pertumbuhan penduduk memiliki tingkat yang relatif kecil atau rendah, yaitu di bawah 1% per tahun. Maka, angka beban ketergantungannya pun kecil. Contoh negara maju adalah Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan negara-negara di Eropa. Selanjutnya, ada karakteristik negara maju. Yang pertama,
pendapatan per kapita tahunan tinggi. Yang kedua, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam secara optimal. Yang keempat, mata pencaharian utama penduduknya tidak lagi hanya di sektor primer, namun juga sudah bergeser ke sektor industri dan jasa. Yang kelima, sektor industri dan jasa merupakan sektor andalan yang memacu peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian sehingga tenaga kerja dapat terserap dan mengurangi angka pengangguran. Pertumbuhan penduduk negara berkembang. Pada negara berkembang justru memiliki jumlah pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu di atas 2% per tahun. Adanya ledakan populasi pendidik sering tidak diikuti dengan kualitas penduduknya, sehingga dapat menyebabkan berbagai permasalahan ekonomi, misalnya kemiskinan, pengangguran, hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Contoh negara berkembang adalah Indonesia, India, Brazil, dan Kenya. Karakteristik penduduk negara berkembang. Yang pertama, pendapatan per kapita tahunan masih rendah. Kedua, infrastruktur masih terbelakang. Ketiga, memproduksi barang-barang primer seperti pertanian dan perkebunan. 4. Masih banyak masalah kependudukan seperti tingginya angka pengangguran, tingginya angka pertumbuhan penduduk, rendahnya produktivitas, tingginya kemiskinan, tingginya ketergantungan dengan negara lain, dan lebih mudah terpengaruh negara lain. 5. Belum mampu mengelola sumber daya alam dengan baik. 6. Kekurangan modal untuk mengembangkan perekonomian dan membutuhkan suntikan dana dari negara lain. Pertumbuhan penduduk negara terbelakang. Pada negara terbelakang, angka pertumbuhan penduduk juga relatif tinggi. Contoh negara terbelakang adalah Afghanistan, Somalia, Haiti, dan Sierra Leone. Karakteristik negara terbelakang. Yang pertama, pembentukan modal rendah. Yang kedua, kemiskinan dan gizi buruk yang tinggi. Yang ketiga, di bawah pemanfaatan sumber daya alam. Yang keempat, di bawah pemanfaatan tenaga kerja. Yang kelima, keterbelakangan teknologi. Yang keenam, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Yang ketujuh, urbanisasi yang tidak merata dan degradasi lingkungan. Apa saja upaya untuk mengelola pertumbuhan penduduk? Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola pertumbuhan penduduk antara lain adalah meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, meningkatkan program perencanaan keluarga, memperkuat pemberdayaan perempuan, meningkatkan kualitas kehidupan penduduk, dan menyesuaikan kebijakan pemerintah dengan perubahan sosial dan demografis. Baik, untuk kesimpulan, pertumbuhan penduduk negara maju, berkembang, dan terbelakang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Negara maju cenderung memiliki pertumbuhan penduduk yang rendah atau bahkan suatu saat bisa mengalami penurunan. Sementara itu, negara berkembang masih memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Meskipun sudah menunjukkan penurunan dalam beberapa dekade terakhir, negara terbelakang cenderung masih memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi, bahkan beberapa negara mengalami ledakan penduduk. Kondisi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat kesehatan dan kesadaran keluarga dalam melakukan perencanaan keluarga, tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi pada umumnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk berkelanjutan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk agar sesuai dengan kondisi sumber daya yang ada. Pendekatan ini melibatkan kerjasama antar pemerintah dalam menjaga stabilitas pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik di negara maju, berkembang, maupun terbelakang. Baik, terima kasih kepada semua peserta yang telah tergabung dalam presentasi online ini. Kami berharap bahwa acara ini telah memberikan wawasan dan pengetahuan yang berharga bagi Anda semua. Juga terima kasih kepada para pembicara yang telah berbagi informasi dan pengalaman mereka dengan kita. Kami menghargai waktu dan usaha yang telah Anda berikan untuk mempersiapkan presentasi inspiratif ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia acara yang telah bekerja keras untuk membuat presentasi ini berjalan dengan lancar. Tanpa dukungan dan kerjasama mereka, acara ini tidak akan terwujud. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin terus berdiskusi mengenai topik yang telah dipresentasikan, jangan ragu untuk menggunakan sarana komunikasi yang telah disediakan, seperti forum online atau grup diskusi, dan juga di kolom komentar. Ini adalah kesempatan yang baik untuk terus memperluas pengetahuan kita dan memperdalam pemahaman kita tentang topik tersebut. Terakhir,
Tetapi tidak kalah penting, jangan lupa untuk memberikan umpan balik Anda tentang acara ini. Pendapat dan saran dari Anda sangat berarti bagi kami untuk meningkatkan kualitas cara di masa mendatang. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Anda dalam presentasi online ini. Kami berharap Anda telah mendapatkan manfaat dan inspirasi baru. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Terima kasih dan semoga hari Anda menyenangkan.